Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast UMKM GD. Ngobrolin semua tentang UMKM bareng Desti. Di video kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Ardianto selaku Ketua Dewan Pimpinan Ranting Wilayah Cawang dan Pak Muharam sebagai Sekretaris Kesos DPD PKS Jakarta Timur. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik. Saya di sini mau berbincang sama Bapak berdua, boleh apa ya? Silakan. Saya membahas mengenai sebelum kita jauh ke belakang. Bisa dijelaskan Pak, pimpinan ranting itu maksudnya apa? Ya. Ranting itu apa? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami di struktur Partai Keadilan Sejahtera ada jenjang struktur namanya ya. Nah, jenjang struktur kami yang tertinggi adalah Dewan Pimpinan Pusat. Setelah itu, kalau pusat itu semua satu wilayah nasional sifatnya, se-Indonesia. Nah, ke bawahnya lagi skupnya itu skup daerah, namanya Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW, ya kan? Nah, di bawah DPW lagi itu adalah namanya DPD, ya DPD Dewan Pimpinan Daerah. Kalau di Jakarta ada 5. Nah, salah satunya kami di sini adalah Dewan Pimpinan Daerah PKS Jakarta Timur. Nah, di bawah DPD ada lagi, dibagi lagi struktur itu, yaitu dengan nama Dewan Pimpinan Cabang atau biasa kita sebut dengan DPC. Nah, DPC, di bawah DPC itu barulah kita, yaitu Dewan Pimpinan Ranting untuk wilayah Cawang. Jadi semakin ke bawah, semakin merucut dan semakin fokus, ya kan? Agar nanti lebih memudahkan kita memantau setiap kegiatan-kegiatan yang ada di per wilayah kecamatan. Ya, jadi DPC itu DPC per kecamatan, kalau DPRA skupnya kelurahan. Jadi kalau di kalangan kita nih, organisasi kita, jadi saya bisa disebut adalah sebagai lurah gitu ya. Jabatannya lurah untuk organisasi kita gitu. Itu makanya disebut adalah Dewan Pimpinan Ranting. Nah, seperti itu tuh Mbak Desti gitu. Baik. Kalau Pak Muharam sebagai Sekretaris Kesejahteraan Sosial DPD, berarti di atasnya Bapak lagi? Iya. Bisa dijelaskan Pak? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinnya kepada Ketua Kesos DPD Jakarta Timur ya, Bapak Hana Saibu. Saya berbicara di sini ya untuk membersamai DPRA Cawang ya dalam pelaksanaan kurban pada tahun ini. Jadi memang di DPD itu ada bidang kesejahteraan sosial ya, dan saya diamanahi mendampingi Pak Hana Saibu ya sebagai sekretaris di Kesos DPD Jakarta Timur. Ya, kalau DPD itu setingkat wali kota ya. Kalau beliau tadi ya setingkat kelurahan ya, lurah. Beliau adalah pimpinan ranting ya, ranting itu setingkat kelurahan ya. Jadi kalau DPD itu tingkatnya wali kota. Mungkin itu. Kegiatannya biasanya seperti apa aja Pak? Boleh dimulai dengan Pak Ardian? Kalau untuk kegiatan kita di Partai Keadilan Sejahtera ini di Ranting ya, sebetulnya kegiatan kita cukup banyak ya dan padat gitu ya. Tapi alhamdulillah kita banyak kawan-kawan kita yang untuk di tingkat lurah ya, kelurahan ya, namanya tingkat Ranting. Nah, salah satunya seperti hari ini ya. Hari ini kita mendapatkan satu amanah ya. Amanah pengadaan kurban sebagaimana arahan dari pimpinan pusat kami, yaitu dalam hal ini adalah Dr. Salim Assegaf ya, Dewan Suro kita di PKS, dengan tagline-nya pada hari ini adalah tebar 1 juta paket kurban. Nah, alhamdulillah di Cawang amanah ini sudah terlaksana pada hari ini. Itu skupnya untuk di wilayah Cawang ya. Nah, dalam hal ini kita membagikannya itu kita bagi per RW ya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini ya, yang
bisa kita hasilnya apa ya, kita berdayakan dari kurban itu adalah ada 3 sapi ya, 3 sapi. Nah, karena kondisi kita kondisi pandemi, kita mematuhi arahan dari gubernur kita ya, artinya prokesnya gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita tuh istilahnya kan keroyokan. Nah, dalam hal ini kita bagi menjadi 3 wilayah ya. 3 sapi menjadi 3 wilayah. Pertama di wilayah RW 06, yang kedua di wilayah RW 08, yang ketiga adalah DPRA itu sendiri. Ya, DPRA itu sendiri. Jadi totalnya semua 3 sapi 6 kambing. Nah, alhamdulillah itu sudah kita juga di sini juga ada istilahnya tim suro ya. Kita bicarakan teknisnya dan siapa-siapa yang layak untuk mendapat gitu. Dan saya juga berterima kasih banget kepada teman-teman PKS yang berada di luar Cawang yang juga ikut memperhatikan wilayah Cawang. Kira-kira gimana nih untuk memenuhi kebutuhan kurban yang ada di wilayah. Alhamdulillah teman-teman kita yang berada di luar Cawang seperti dari Batu Ampar ya, kelurahan dari Balai Kambang, Kampung Tengah, mereka mensupport untuk di wilayah Cawang kalau sana. Jadi kita saling mengisi gitu ya, saling mengisi atas kebutuhan yang ada. Ya itu salah satu kegiatannya. Tapi sebetulnya juga di kita sendiri ada ya, di jajaran DPRA itu ada yang namanya BPJE ya, Badan Pemberdayaan Jaringan Ekonomi. Nah, salah satunya adalah seperti usaha seperti ini ya, Pak Rahman ini ya, kita merekrut UMKM yang ada di wilayah Cawang untuk mau bergabung dengan kami. Nah, dari situlah nanti kita akan memberikan suatu support ya. Supportnya itu dalam hal seperti arahan atau seperti seminar ya, bagaimana usaha-usaha yang kita punya ini tarafnya yang tadinya biasa-biasa saja tapi bisa lebih meningkat gitu. Jadi kita pantau dan semuanya itu juga berdasarkan arahan. Salah satunya yang arahan kita yang terdekat adalah DPD ya. Kita selalu tanya, salah satunya seperti ini nih, kurban kan. Sebetulnya salah satu kegiatan kesos ya, kesos. Nah, alhamdulillah kita dipantau langsung gitu kan dari DPD kalau kita memang membuat sebuah kegiatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya baik, menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah PKS Cawang ini ya, berkenaan dengan kurban. Jadi untuk memenuhi target 1 juta paket ya DPP, maka DPD PKS Jakarta Timur ya itu sudah menghimpun kurban ya untuk kambing 144 ya, itu yang ditebar ke seluruh DPC ya. Jadi kan di bawah DPD itu ada DPC ya. Nah, kita punya 10 DPC di Jakarta Timur. Nah, itu kita tebar 144 ekor kambing dan 153 ekor sapi. Nah, itu target pencapaian dari DPD Jakarta Timur ya. Mudah-mudahan terpenuhi ya, yang target DPP sendiri yang 1 juta paket ya untuk masyarakat di Jakarta ini. DPC berarti per kecamatan ya Pak? Kecamatan. Tingkat kecamatan. Kalau berhubungan dengan UMKM-nya, kalau dari DPD-nya Bapak, iya, ada program-program? Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ardi ya. Jadi yang dari UMKM ya, BPJE ya Pak Ardi. Iya. Jadi itu juga ada andil dalam memenuhi kebutuhan sapi ya yang ada di DPD Jakarta Timur. Ya. Berarti memberdayakan para pengusaha sapi untuk hari ini. Iya, salah satunya. Sesuatunya seperti itu. Kalau misalnya setelah Idul Adha ini ada program lain Pak? Sementara karena kondisinya kita masih pandemi ya, biasanya kegiatan-kegiatan kita melalui virtual ya kan. Jadi dari tempat masing-masing itu sifatnya hanya sebatas arahan. Memang terus terang aja kalau lewat Zoom itu kita masih kurang enjoy ya ekspresi dari masing-masing. Tapi paling tidak kita nih diranting kan diminta sebuah kreatif ya, karena apa? Karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu adalah ranting.
Jadi ranting ini diminta kreatif kreasinya gitu kan. Nah akhirnya salah satunya itu dengan kurban ini sendiri kita ingin merangkul ya, merangkul, memelihara, menjaga UMKM yang ada gitu kan. Bahkan kita mintakan mungkin dari UMKM yang sudah, kalau istilahnya sudah memenuhi nisabnya gitu ya, kalau dia ingin berkurban, nah kita juga terima, kita menyalurkan. Dan alhamdulillah ada beberapa UMKM yang mempercayakan kepada DPRA gitu kan. Mereka mempercayakan kepada DPRA yang membagikan kepada semua warga yang ada di Cawang gitu. Itu aja sih. Baik, untuk program yang seperti Zoom itu webinar itu pelatihan atau seperti apa Pak? Biasanya bukan pelatihan ya, hanya sebagai arahan aja gitu kan. Arahan-arahan bagaimana misalnya dengan kondisi pandemi ini omset kita malah naik gitu kan. Jadi jangan sampai ya kita dengan kondisi pandemi seperti ini istilahnya kita jadi drop gitu ya. Kita cuekin gitu kan. Jangan sampai ada terkesan gitu saya aja lagi susah apalagi mikir gini. Nah, kita nggak mau seperti itu kan, tapi marilah kita sama-sama membangun kondisi-kondisi seperti ini bagaimana gitu kan. Jadi dengan kondisi seperti ini justru malah jadi kita berkreasi, jadi istilahnya apa ya, move on gitu ya. Ya. Nah, kita ini biasanya organisasi PKS ini kan suka ada satu kegiatan yang dimana bagaimana menghadapi kondisi yang sulit. Nah, terbiasa survival gitu kan. Itu survival jadinya kan, jangan kita istilahnya terima nasib. Justru kita bagaimana merubah nasib gitu. Itu yang kita inginkan dari semuanya, itu seperti itu. Gitu. Iya, ya, menarik apa yang disampaikan tadi Pak Lurah PKS Cawang ini ya, berkenaan dengan bagaimana kita bisa survival di masa-masa sulit. Jadi memang sulit ini sebetulnya kalau saat-saat ini ya itu merata ya dalam kondisi sekarang ini ya. Bagaimana kita tadi yang disampaikan, bagaimana kita bisa survive ya dalam kondisi sulit sekalipun ya. Maka PKS ya dengan UMKM-nya yang bergerak di BPJE Ya, BPJE ya itu membuat atau memprogram ya bagaimana kader-kadernya itu bisa survive ya dalam kondisi-kondisi sulit sekalipun ya, yaitu dengan usaha-usaha kecil menengah ya yang bisa digerakkan oleh kader-kadernya ya. Dan memang mungkin seperti halnya di Cawang ya, kalau di Cawang ini ada 212 men ya yang digerakkan oleh seorang kader Cawang ya, yaitu Pak Abdurrahman ya. Beliau usaha di sabun ya, dan memang itu minimal ya usahanya itu digerakkan oleh kader wilayahnya ya, wilayah Cawang khususnya ya. Itu bagaimana kebutuhan sabunnya ya, pembersihnya dan segala macam itu bisa dimanfaatkan atau dipergunakan oleh kader-kader wilayah ya. Dan memang skupnya sebetulnya sampai DPD ya, atau daerah ya yang tingkat wali kota gitu. Ya. Ada harapannya Pak untuk kedepannya supaya UMKM bisa lebih bertahan lagi di masa pandemi? Iya. Kami berharap bagi para pemirsa nih yang melihat acara yang kalau saya bilangnya super banget gitu ya, kita berharap bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami ya bisa merapat istilahnya, merapat ke ranting-ranting yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi kita itu saling memberi ya, saling asah, saling asuh gitu kan. Jadinya ada semacam feedback gitu ya. Jadi kita nggak memberikan manfaat dan mereka juga bisa saling memberi manfaat. Jadinya ada timbal balik yang win-win solution atau gimana gitu kan. Jadi saling mengisi gitu kan. Karena kita berharap cuma tujuan kami di sini satu adalah ya keridhaan Allah semata gitu ya. Tapi kita benar untuk menjaga kebutuhan lah gitu ya. Apalagi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini kan otomatis gitu ya, mereka memikirkan dirinya masing-masing gitu kan. Tapi coba kita, kalau memang kita masih bisa kita support, ya kita support gitu kan. Apa yang bisa kita support gitu kan, arahan-arahan seperti itu. Ada harapan Pak dari Pak Muharram? Harapannya agar
masyarakat ya semakin paham ya bahwa PKS kedepannya semakin memberikan manfaat ya untuk masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Timur ya, karena saya bicara skopnya DPD ya. Mungkin itu harapannya, dan masyarakat bisa mengambil ya manfaat yang lebih banyak lagi ya dari PKS ke depannya. Baik. Cara daftarnya untuk gabung gimana Pak? Bisa, biasanya kita nih kalau di DPRA tuh kan itu ada di masing-masing RW ya, itu bisa ditanyakan gitu kan, itu gimana caranya. Ke RW, bukan ke RT ya? Bukan, korwe kalau kita sebut. Langsung ke RW. Ke korwe, kita biasanya kan ada tuh koordinator wilayahnya tuh kita sebut korwe, bukan ke Pak RW, bukan, tapi biasanya kadang-kadang kita nih di korwe kita wilayah suka ada kerjasama dengan di RW setempat gitu kan, bisa tadi info lah gitu kan. Tapi dari kita itu kalau bisa buka link PKS TV atau apa, itu ada apa namanya linknya ya, link untuk mendaftarkan. Nah, nanti kita cari di wilayah yang ada di sekitarnya, seperti itu. Berarti jadi anggota ya Pak ya? Jadi anggota itu. Jadi anggota. Iya. Manfaatnya untuk kita jadi anggota itu apa aja Pak? Ya tadi kita saling peduli lah, minimal seperti itu ya. Kita saling peduli, saling mengerti. Tapi yang lebih penting lagi, kita nih menjaga ukhuwah ya. Yang lebih penting lagi kita untuk menjaga ukhuwah kita dalam rangka apa namanya peningkatan kita ketakwaan kepada Allah. Karena kan semuanya ini kan sumbernya dari Allah ya. Kalau istilah yang lagi ngetrennya sekarang kan rezeki tidak akan tertukar, dan kalau ingin diberi juga nggak akan kemana-mana. Nah, yang jadi permasalahan ini, yang jadi masalah kedekatan kita kepada Allahnya itu udah sejauh mana. Kadang-kadang orang itu mana nih rezekinya ini sini dulu gitu. Tapi coba kita mendekatkan diri dulu kepada Allah, ya kan? Ya artinya di sini kita mencoba PKS apa namanya memediasi gitu ya, bagaimana biar seperti itu. Tadi kalau Mbak Desti nanya masalah manfaat ya, mungkin salah satunya kurban ini. Ya. Kita sudah melis ya orang-orang yang mendapatkan kupon ya, dalam artian yang mendapatkan manfaat itu adalah orang-orang yang terdaftar ya, tadi ya di kelurahan. Tentunya mereka yang memiliki KTA dan sudah berinteraksi lama dengan PKS. Mungkin itu salah satunya. Oh, tertarget ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih kepada Pak Ardianto sebagai Ketua Dewan Pimpinan Ranting Wilayah Cawang, dan kepada Bapak Muharram sebagai Sekretaris Kesos DPD PKS Jakarta Timur. Baik teman-teman, silakan nanti saya akan tulis di deskripsi linknya jika ada yang berminat untuk gabung bersama dengan kami untuk mensejahterakan sekitar, minimal tetangga-tetangga dulu lah ya. Demikian perbincangan kami kali ini. Sampai jumpa di video podcast UMKM BD selanjutnya. Ngobrolin semua tentang UMKM bareng Desti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.